Kemudian menjadi polemik adalah bisa tidak diberlakukan kepada pihak-pihak ataupun saat ini orang-orang yang menduduki jabatan di sipil itu dikeluarkan, dikembalikan kepada institusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Hamrin SHMH MSihan dalam program Hamrin Speak Up sebagai bagian daripada Hamrin Channel. Para pemirsa yang budiman, hari ini saya akan mencoba memberikan masukan ataupun memberikan gagasan ataupun sumbangsi pemikiran saya terhadap dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garis miring PUU garis mendatar 23 garis miring 2025 terkait dengan frasa ataupun penghapusan pasal 28 ayat 3 di penjelasan Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Jadi di mana frasa sebelumnya adalah polisi itu bisa menduduki jabatan sipil berdasarkan penugasan dari Kapolri. Kemudian frasa penugasan dari Kapolri itu telah dihapuskan dan juga dimunculkan frasa baru bisa menduduki jabatan sipil ketika itu mengundurkan diri ataupun pensiun dini. Jadi inilah menjadi polemik sampai hari ini. Kemudian saya akan mencoba memberikan masukan bagaimana sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ketika ditinjau dari Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Yang pertama saya ingin bahas dulu bahwa sebenarnya undang-undang itu kalau kita mengacu sama Undang-Undang 12 2011 yang diubah menjadi 2 kali, yang terakhir adalah 13 2022, itu sudah diatur terkait dengan bagaimana syarat ataupun mekanisme daripada pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahkan ada asas yang juga menegaskan bahwa undang-undang yang dibuat ataupun bahasa peraturan perundang-undangan itu diharapkan adalah jelas ataupun konkret, tidak diubah-ubah, tidak gampang diubah-ubah. Itu harapannya. Jadi jelas di sini maksudnya adalah punya definisi ataupun punya makna yang tidak bersifat ganda. Yang ditakutkan adalah jangan sampai undang-undang yang muncul ataupun frasa pasal ataupun bunyi kalimat yang ditakutkan itu adalah memiliki kandungan yang berdampak negatif, dalam artian adalah penjelasannya itu bisa melahirkan multitafsir. Makanya kalau undang-undang itu multitafsir, maka pihak-pihak akan tergantung penafsiran mereka masing-masing. Tapi kalau undang-undang itu sebenarnya dibuat dengan jelas, penjelasannya jelas, maka sebenarnya tidak akan melahirkan tafsiran-tafsiran ganda. Kita tahu bersama bahwa kalau kita mengacu di Undang-Undang Dasar di pasal 24, itu sebenarnya jelas bahwa hakim itu dalam menegakkan hukum dan keadilan itu dia sebenarnya independen dan imparsial. Hakim itu tidak boleh ada campur tangan dari lembaga manapun, mau itu eksekutif, mau itu legislatif, tidak boleh. Jadi benar-benar adalah kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang independen dalam penegakan hukum dan keadilan. Tapi saya coba masuk yang pertama adalah menjadi catatan juga adalah kita tahu bersama kalau kita mengacu sama putusan tadi maka akan lahir pertanyaan bahwa di Mahkamah Konstitusi itu kan ada 9 hakim. 3 dari eksekutif, 3 dari yudikatif dan juga 3 dari legislatif. Kira-kira dengan makna pasal yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman itu harus independen dalam penegakan hukum dan keadilan, apakah 9 hakim tadi bisa tidak independen dalam penegakan hukum dan keadilan? Karena misalnya tadi 3 dari usulan DPR ataupun 3 dari usulan presiden. Ini bagi saya menjadi catatan besar juga sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar kita hari ini. Apakah benar-benar
hakim yang dikirim di Mahkamah Konstitusi itu adalah clear adalah hakim-hakim yang independen. Ataupun kita berharap bukan perwakilan dari partai politik, harapannya seperti itu. Makanya ini adalah menjadi catatan penting juga ketika pengambilan ataupun judicial review undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Kemudian kalau kita mengacu pada tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya sudah clear dijabarkan ataupun dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Salah satu kewenangan yang menjadi pembahasan saya saat ini adalah yaitu di mana MK punya kewenangan menguji undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi ini merupakan sebuah nilai yang sangat besar ataupun bisa saya katakan juga adalah sangat berbahaya kalau misalnya pengujian undang-undang ini itu disalahgunakan. Kita berharap memang pengujian undang-undang di sini adalah itu orang-orang yang memahami secara konstitusi itu bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kalau tidak nanti efeknya ataupun dampaknya adalah kepada masyarakat. Kita tahu bersama adalah bahwa saya bisa mengatakan salah satu ancaman di bangsa kita adalah salah satunya adalah ancaman yang berdimensi legislasi. Kapan legislasi ataupun undang-undang itu tidak baik, pasti efeknya pasti akan merugikan masyarakat. Ini yang kita takutkan. Karena kalau kita mengacu sama misalnya teorinya Austin, hukum itu sebagai alat kata Austin. Jadi alat itu tergantung kekuasaan sebenarnya. Ibarat sebuah HP misalnya. Ibarat sebuah HP ini kan alat ini. Jadi siapa yang memegang alat ini? Jadi kalau alat ini dipegang kekuasaan yang baik, itu kita berharap bisa menjadi baik. Tapi jangan sampai alat ini itu disalahgunakan. Kalau disalahgunakan, efeknya adalah pasti kepada masyarakat. Makanya saya katakan tadi salah satu ancaman yang kita takutkan adalah ancaman yang berdimensi legislasi. Kemudian menjadi catatan adalah ketika melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi pasti ada dua hal, yaitu formil dan material. Material adalah bagaimana terkait dengan isi, bunyi pasal ataupun bab ataupun sistematika yang ada. Tetapi kita berbicara pada formil adalah konteks ataupun poinnya adalah kita akan bagaimana secara sosiologis, filosofis maupun yuridis undang-undang tersebut. Ini adalah dua pengujian yang kita lakukan di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap memang baik formil dan material adalah itu benar-benar diuji dengan ataupun dilakukan secara matang. Sebenarnya kita berharap juga adalah undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif itu mestinya adalah harapannya tidak perlu lagi dilakukan pengujian, harapan terbesarnya. Kita berharap benar-benar matang di lembaga legislatif. Tapi yang menjadi persoalannya adalah ketika undang-undang tersebut adalah banyak sekali selalu melahirkan ketidakmatangan, kemudian selalu dilakukan pengujian. Ini yang beresiko juga. Jadi pada dasarnya adalah mestinya undang-undang yang hadir itu ya benar-benar melalui proses yang panjang, melalui kajian yang panjang, melakukan pendekatan yang panjang, terutama adalah bagaimana mengutamakan kepentingan masyarakat. Harapannya seperti itu. Kemudian apakah menjadi pertentangan adalah bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jabatan kepolisian menduduki posisi sipil hari ini. Sebenarnya kalau kita mengacu sama putusan Mahkamah Konstitusi, ketika putusan itu dinyatakan diketok, itu adalah bersifat final and binding dan pada saat itu juga itu harusnya sudah dilaksanakan. Jadi putusan MK itu keliru kalau dinyatakan berlaku surut. Jadi putusan MK itu dia final dan mengikat. Jadi dia langsung dilaksanakan. Tidak ada lagi tawar-menawar sebenarnya. Cuman yang menjadi persoalannya adalah yang kita khawatirkan jangan sampai putusan Mahkamah Konstitusi itu positif legislator.
Jangan sampai melahirkan norma baru. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Makanya agak unik juga dalam sistem ketatanegaraan kita itu adalah sudah clear sebenarnya. Kita punya dua lembaga yang punya kewenangan dalam membentuk undang-undang, yaitu adalah Presiden dan juga adalah DPR. Dua lembaga ini adalah sudah matang dibahas di Undang-Undang Dasar. Jadi ketika ada lembaga lagi satu menambah norma, sebenarnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Makanya ini akan selalu melahirkan polemik. Maka yang kita harapkan adalah bagaimana sebenarnya putusan itu tidak melahirkan positif legislator, tidak menambah norma, itu yang kita harusnya jaga. Dan juga sebenarnya sangat keliru ketika ada kalimat, saya bisa katakan sangat keliru ketika ada pembahasan mengatakan bahwa Polri itu harus dibawa kementerian. Itu tidak boleh sebenarnya. Karena itu juga sudah matang dibahas di Undang-Undang Dasar. Terutama di pasal 30 itu di ayat 4. Di mana Polri itu adalah sebagai alat negara. TNI Polri itu adalah alat negara. Dan sebenarnya itu yang benar adalah TNI Polri itu harusnya langsung dibawa presiden langsung. Karena di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah ditegaskan juga bahwa presiden sebagai kepala negara dan juga presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala negara itu mewadahi dua lembaga, yaitu adalah TNI Polri sebagai alat negara, kemudian presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu mewadahi kementerian terkait. Jadi ini dua persoalan yang terpisah, tidak bisa disatukan. Jadi keliru ketika ada penjelasan bahwa bagi pemahaman saya ini keliru ketika menempatkan Polri di bawah kementerian. Karena jelas gitu, Undang-Undang Dasar itu jelas. Kecuali kita akan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Dan memang bagi saya memang harus dilakukan amandemen kelima bahkan Undang-Undang Dasar. Karena menurut pendapat saya banyak sekali catatan-catatan yang itu memang harus melalui perbaikan juga. Jadi ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya, apakah putusan MK terhadap dengan misalnya penghapusan frasa, ya, penghapusan frasa adalah di mana Polri itu tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil ataupun dari penugasan Kapolri, dan itu ditambahkan frasa bahwa kecuali mengundurkan diri dan pensiun dini. Apakah ini penambahan norma atau tidak? Ini adalah melahirkan polemik lagi di masyarakat. Kemudian menjadi polemik adalah bisa tidak diberlakukan kepada pihak-pihak ataupun saat ini orang-orang yang menduduki jabatan di sipil itu dikeluarkan, dikembalikan kepada institusi. Makanya menjadi polemik. Padahal sebenarnya kalau putusan MK itu secara undang-undang itu adalah final and binding, dan itu dia memang harus wajib dilaksanakan, dan pada saat itu dia harus sudah dilakukan. Karena juga ada asas namanya void ab initio. Void ab initio ini adalah ketika sedari awal ya norma hukum itu sudah dianggap tidak baik, maka itu perlu dilakukan perbaikan. Nah, inilah makanya saya katakan di awal bahwa makanya kita butuhkan undang-undang itu dia harus punya penjelasan yang jelas. Karena kalau tidak pasti efeknya akan melahirkan banyak penafsiran yang menyebabkan apa? Kerugian kepada masyarakat. Ini yang kita tidak inginkan. Makanya kita berharap adalah di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan itu benar-benar ditempuh sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak ada lagi undang-undang itu yang dibuat secara cepat, ya, karena nanti kalau dibuat secara cepat lagi efeknya adalah pasti ke masyarakat. Karena ibarat sebuah makanan itu yang seharusnya belum matang, ibarat sebuah buah harusnya belum matang, itu tiba-tiba diberikan semacam
kandungan yang supaya dipercepat matangnya, bagi saya itu adalah kan menjadikan karbitan gitu. Jadi kita berharap undang-undang juga jangan seperti ini, karena ini adalah menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kepentingan bangsa dan negara. Karena memang rohnya itu adalah kita sudah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar, terutama di pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Kapan disalahgunakan, maka ancaman yang berdimensi legislasi pasti akan berdampak kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya, sekedar masukan dan gagasan, semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.